Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam hadis mardud berdasarkan terputusnya sanad oleh Umi Sofiyah, Afifah Royhani, Firdausi Dwi Nuzulah. Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan. A. Pengertian hadis mardud. Mardud menurut bahasa ialah ditolak atau tidak diterima. Maksud gugurnya sanad di sini adalah terputusnya rantai sanad atau silsilatu as-sanad dengan gugurnya seorang rawi atau lebih secara sengaja, baik dari sebagian perawi atau dari yang lainnya secara sengaja, baik pada awal sanad, akhir sanad, atau di tengah-tengah sanad, baik gugur secara dohir atau tampak jelas ataupun tersembunyi. B. Macam-macam gugurnya sanad. Gugurnya sanad dilihat dari aspek jelas atau tersembunyi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, gugur secara dohir. Ini termasuk gugurnya sanad yang bergabung dengan pengetahuan para imam hadis maupun orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Gugurnya sanad dapat diketahui dari tidak bertemunya antara rawi dengan gurunya. Bisa karena tidak bertemu dalam satu zaman atau berada dalam satu zaman namun tidak pernah bertemu dengan gurunya, atau tidak memiliki ijazah ataupun mandat. Karena itu, seorang pengkaji sanad hadis memerlukan pengetahuan tentang sejarah hidup para rawi, sebab di dalamnya terkandung penjelasan mengenai kelahirannya, waktu kematiannya, periode mencari ilmunya, perjalanan-perjalanan yang dilakukan, dan semacamnya. Para ulama hadis telah menyusun istilah untuk menyebutkan gugurnya sanad secara zahir dengan 4 nama, berdasarkan tempat gugurnya sanad dan jumlah rawi yang gugur. Nama-nama tersebut adalah hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal, dan hadis munqati. Yang kedua, gugur secara tersembunyi. Jenis ini tidak bisa diketahui kecuali oleh para imam hadis yang cerdas, lagi kritis terhadap jalur-jalur hadis dan cacatnya sanad. Dalam hal ini terdapat dua istilah, yaitu hadis mudallas dan hadis mursal kafi. Hukumnya, hadis mu'allaq adalah hadis mardud atau ditolak karena gugur dan hilangnya salah satu syarat diterimanya suatu hadis, yaitu bersambungnya sanad dengan cara menggugurkan seseorang atau lebih dari sanadnya tanpa dapat diketahui keadaannya. Hadis-hadis mu'allaq pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari terdapat banyak hadis mu'allaq, namun hanya terdapat pada judul dan muqaddimah bab saja. Tidak terdapat sama sekali hadis mu'allaq pada inti dan kandungan bab. Adapun Sahih Muslim hanya terdapat satu hadis saja, yaitu pada bab tayamum. Hukum hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama, jika diriwayatkan dengan tegas dan jelas, yaitu dengan sighah jazm atau kata kerja aktif seperti qala, dia telah berkata, dzakara, dia telah menyebutkan, dan haqa, dia telah bercerita, maka hadisnya dihukum sahih. Yang kedua, jika diriwayatkan dengan sighah tamrid atau kata kerja pasif seperti qila, dzukira, atau hika, maka tidak dipandang sahih semuanya, akan tetapi ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Hadis mursal. Pengertian: mursal menurut bahasa merupakan isim maf'ul yang berarti dilepaskan. Sedangkan hadis mursal menurut istilah adalah hadis yang gugur perawi dan dari sanadnya setelah tabi'in. Seperti apabila seorang tabi'in mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini atau berbuat begini. Contoh dari hadis mursal yaitu
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya pada kitab Al-Buyu berkata, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Rafi', ia mengatakan, telah bercerita kepada kami Hujain, ia mengatakan, telah bercerita kepada kami Laits dari Aqil dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang muzabanah, yaitu jual beli dengan cara borongan hingga tidak diketahui kadar timbangannya. Sa'id bin Al-Musayyib adalah seorang tabi'in senior. Meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan perantara dia dan Nabi. Maka sanad hadis ini telah gugur pada akhirnya, yaitu perawi setelah tabi'in. Setidaknya telah gugur dari sanad ini sahabat yang meriwayatkannya, dan sangat mungkin telah gugur pula bersamanya perawi lain yang setingkat dengannya dari kalangan tabi'in. Hukum dari hadis mursal yaitu yang pertama, jumhur ahli hadis dan ahli fikih berpendapat bahwa hadis mursal adalah hadis dhaif dan menganggapnya sebagai bagian dari hadis mardud. Karena tidak diketahui kondisi perawinya, bisa jadi perawi yang gugur dari sanad adalah sahabat atau tabi'in. Jika yang gugur itu sahabat, maka tidak mungkin hadisnya ditolak karena semua sahabat adalah adil. Dan jika yang gugur itu adalah tabi'in, maka sangat dimungkinkan hadis tersebut adalah dhaif. Namun dengan kemungkinan seperti ini, tetap tidak bisa dipercaya atau dipastikan bahwa perawi yang gugur itu seorang yang adil, dan meskipun diketahui bahwa sang tabi'in tidak akan meriwayatkan kecuali dari orang yang thiqah. Maka hal ini pun tidak cukup untuk mengangkat ketidakjelasan kondisi si perawi. Yang kedua, pendapat lain mengatakan bahwa hadis mursal adalah sahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Terlebih lagi jika si tabi'in tidak meriwayatkan hadis kecuali dari orang-orang yang thiqah dan dapat dipercaya. Pendapat ini masyhur dalam mazhab Malik, Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Dan yang ketiga, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis mursal pada tabi'in senior dan dapat diterima apabila terdapat hadis mursal dari jalur lain atau dibantu dengan perkataan sahabat. Hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal secara bahasa yaitu isim maf'ul dari kata adola yang artinya meletihkan, dan secara istilah yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat dua orang rawi atau lebih yang gugur secara berturut-turut, baik gugurnya rawi itu di awal sanad, di tengah-tengahnya maupun di akhirnya. Contoh hadis mu'dhal. Haddatsana Sufyan an Ibni Ajlan an Bukair bin Abdillah an Ajlan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil mamluki ta'amuhu wa kisfatuhu wa la tukallifunahu minal amali ma la yutiqu. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Ajlan, dari Bukair bin Abdullah dari Ajlan, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, seorang hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaiannya, dan janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang di luar kemampuannya. Hadis ini adalah hadis mu'dhal karena padanya terdapat dua orang perawi yang gugur berurutan antara Malik dan Abu Hurairah. Dan kita mengetahui bahwa padanya terdapat dua rawi yang gugur secara berurutan dari riwayat hadis pada selain kitab Mutawatta yang seperti ini. Dari Malik dari Muhammad bin Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurairah. Hukum hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal adalah hadis dhaif, bahkan keadaannya lebih buruk dari mursal dan munqati'. Itu dikarenakan banyaknya rawi yang gugur pada sanad. Hukumnya dhaif. Dan untuk hadis mu'dhal ini adalah sudah menjadi ijma' para ulama. Hadis munqati'.
Secara bahasa yang berarti keterputusan. Secara istilah, hadis munqati adalah hadis yang gugur terputus seorang dari rawi-rawinya sebelum sahabat di satu tempat dimanapun tempatnya, dan meskipun ada banyak tempat di mana rawi gugur, dengan syarat rawi yang gugur itu tidak melebihi satu orang rawi di masing-masing tempat, maka itu dinamakan terputusnya di banyak tempat. Contohnya, hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Laitsu an Abdillah bin Hasan an Fatimah binti Husain an jaddatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qala bismillah wa sallamu ala Rasulillah Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja qala bismillah wa sallamu ala Rasulillah Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaaba fadlik. Telah Imam Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Laits dari Abdullah bin Hasan dari Fatimah binti Husain dari neneknya. Fatimah binti Rasulullah SAW berkata, apabila Rasulullah SAW masuk masjid, beliau berdoa, Bismillahi wasallamu ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaaba rahmatik, dengan menyebut nama Allah serta salam kepada Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Dan jika keluar beliau berdoa, Bismillahi wasallamu ala Rasulullah, Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaaba fadlik, dengan menyebut nama Allah serta salam kepada Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karuniamu. Pembahasan. Adapun pembahasannya, riwayat Imam Ahmad dari Abu Muawiyah, dari Al-Laits dari Abdillah bin Hasan, dari Siti Fatimah binti Husain, dari Siti Fatimah Az-Zahra, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Ismail bin Ibrahim, dari Abu Muawiyah, dari Al-Laits, dari Abdillah bin Hasan, dari ibunya yaitu Siti Fatimah binti Husain, dari Siti Fatimah Az-Zahra, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kedua jalur sanad tersebut, kita bisa melihat bahwa Siti Fatimah binti Hasan mendapatkan riwayat dari neneknya, yaitu Siti Fatimah binti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hubungan antara cucu dan nenek tersebut tidak pernah hidup dalam masa yang sama. Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat malam Selasa, tanggal 13 Ramadan tahun 11 Hijriah dalam usia 27 tahun, sedangkan cucunya yaitu Siti Fatimah binti Husain baru lahir pada tahun 51 Hijriah dan wafat pada tahun 117 Hijriah. Ya, Siti Fatimah Az-Zahra tidak pernah bertemu di masa yang sama dengan cucunya yaitu Siti Fatimah binti Husain. Artinya dalam riwayat tersebut ada satu rawi yang gugur atau terputus, sehingga hadis tersebut dinamakan hadis munqati. Hukumnya. Adapun hukumnya, hukum hadis yang munqati ialah dhaif. Ulama telah bersepakat mengenai kedhaifannya, akan tetapi jika ada hadis yang tergolong munqati karena terputus satu rawi sebelum sahabat, sedangkan ada hadis yang sama dari jalur lain yang sanadnya mustahil atau bersambung kepada Nabi Muhammad SAW dan sahih, maka hadis munqati tersebut naik kualitasnya karena ada hadis sahih dari jalur lain yang menguatkannya. Kesimpulan. Adapun macam-macam hadis mardud karena terputusnya sanad yaitu 1. Hadis mu'allaq, hadis yang dihapus sanadnya secara keseluruhan dari awal hingga akhir atau hanya disebutkan nama sahabat dan tabi'in. 2. Hadis mursal, yaitu hadis yang akhir sanadnya terdapat orang yang gugur sesudah tabi'in. Yang ketiga, hadis mu'dal, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat 2 orang perawi atau lebih yang gugur secara berturut-turut. Dan yang terakhir, hadis munqati, yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.